Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ya. Ini untuk PPDB Jatim ya, atau penerimaan peserta didik baru ya, tentunya untuk jenjang SMA atau SMK negeri ya tahun 2022. Nah, di sini nanti kita akan memberikan informasi ya, ada 6 hal wajib ya yang harus dilakukan bagi calon siswa baru ya pada PPDB tahun 2022 ini. Nah, ini tentunya orang tua dan juga calon siswa baru lah ini wajib tahu. Nah, ini sebenarnya ini kalau kita sebut tahapannya atau proses ya atau alurnya. Jadi mulai dari pendaftaran siswa baru ya, mulai dari ambil PIN sampai dengan daftar ulang ya. Nanti sebenarnya sebelum ambil PIN ini ada verifikasi nilai rapor atau entry nilai rapor. Dari sini 6 hal wajib ini memang harus dilakukan ya, atau tahapannya ini sebenarnya di website kita ini sudah kita bahas terkait dengan ini ya, tahapan atau alur pendaftaran ya. Sebenarnya ini sama, atau hari ini kita buatkan informasi kembali ya, ini terkait dengan ini ya, 6 hal wajib yang harus dilakukan oleh calon peserta didik ya, untuk yang akan mengikuti di PPDB Jatim di tahun 2022 ini. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ya, kita ingatkan dulu ya, mungkin bagi teman-teman, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau mungkin baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Bagi yang suka membaca berita ya, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita www.mastiukd.com. Di sini akan memberikan informasi khususnya di seputar dunia pendidikan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini sebenarnya adalah alur ya teman-teman. Jadi 6 hal wajib ini harus dilakukan ya untuk semua calon siswa baru ya. Jadi tidak hanya untuk jalur A atau jalur B, tidak ya, tapi ini nanti mulai dari proses entry rapor dan juga sampai nanti proses daftar ulang. Jadi setidaknya nanti dengan adanya video ini ya, orang tua atau calon siswa dia memiliki gambaran apa saja yang harus dilakukan dan juga kapan mereka harus melakukannya ya. Intinya nanti di situ. Oke, yang pertama ya, kita akan membahas tentang 6 hal wajib yang harus dilakukan ya untuk calon siswa baru ya. Ini yang pertama ya. Tentunya adalah pengisian nilai rapor. Ya, ingat ya, pengisian nilai rapor ini dilakukan oleh sekolah asal SMP atau sederajat. Nah, tentunya untuk pengisian nilai rapor ini hanya untuk lulusan tahun 2022 ini ya, khususnya nanti untuk di Jatim ya. Jadi untuk SMP yang di sekolah Jatim. Nah, nanti bagaimana yang di luar Jatim dan juga mungkin untuk lulusan tahun lalu ya, tentunya untuk pengisian nilai rapor ini tidak dilakukan oleh sekolahnya, tetapi nanti dilakukan oleh siswanya sendiri. Nah, untuk pengisian nilai rapor ya ini tentunya harus melihat dulu jadwalnya ya. Nah, di sini jadwalnya di sini ada entry nilai rapor ya. Ini mulai tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022. Nah, ini langkah pertama yang harus dilakukan. Nah, ya. Nah, terus bagaimana di sini kita kasih catatan ya, jika nilai rapor sudah diisikan oleh sekolah asalnya atau SMP-nya, maka siswa nanti tinggal melakukan verifikasi nilai rapor. Ya, jadi nanti siswa itu juga harus menyampaikan kepada sekolah-sekolah bahwa pada tanggal yang sudah ditentukan itu untuk yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK itu nilai rapornya harus diisikan. Ya, nanti kita bahas untuk bagaimana cara pengisinya di video kita berikutnya. Terus nanti misalkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya, ternyata rapornya itu tidak dientrikan oleh sekolahnya ya, entah itu karena belum mendapatkan informasi atau memang tidak dientrikan, nanti nilai rapor yang belum diisi oleh sekolah atau SMP sederajat, nah ini siswa nanti bisa mengisi secara mandiri ya, tentunya saat mengambil PIN ya. Ini yang pertama. Terus yang kedua ya, jadi setelah pengisian nilai rapor oleh sekolah, nah ini tentunya akan dilakukan verifikasi nilai rapor oleh siswa. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua ini yang pertama ya, yang kedua ini adalah verifikasi nilai rapor. Nah, ini yang dilakukan oleh siswa. Nah, ini siswa melakukan verifikasi nilai rapor ya setelah sekolah itu mengisikan nilai rapornya. Nah, jika nilai rapor belum diisikan sekolahnya, siswa mengisi sendiri ya saat mengambil PIN dan diverifikasi oleh admin sekolah SMA atau SMK negeri terdekat sesuai dengan alamat tempat tinggalnya ya.
atau domisilinya. Nah, karena ini berbeda ya, kalau yang mengentrikan sekolah di poin 1 ini, nanti yang melakukan verifikasi itu adalah siswanya sendiri. Ya, jadi apakah nilai-nilai laporan itu sudah betul atau belum disesuaikan dengan buku rapornya. Nah, tetapi kalau verifikasi nilai rapor ini nanti ketika di poin 1 ini belum diisikan oleh sekolahnya, maka nanti siswa itu mengentri sendiri ya. Dan nanti nilai rapornya itu akan diverifikasi oleh admin, ya admin sekolah ini. Nah, tentunya ketika mengisi nilai rapor sendiri ini nanti harus mengupload bukti ya atau mengupload foto rapornya dari semester 1 sampai dengan semester 5. Nanti insya Allah kita buatkan untuk video tutorialnya ya. Yang berikutnya proses yang ketiga itu adalah pengambilan PIN. Pengambilan PIN ini, nah ini wajib ya. Jadi calon peserta didik itu baru. Ini nanti untuk pengambilan PIN ini terbagi menjadi 3 ya, ada 3 bagian yang mana nanti adik-adik calon siswa baru ini harus paham ya. Dia itu yang pertama adalah calon peserta didik baru lulusan Jatim tahun 2022. Ya, yang kedua ada lulusan Jatim tahun 2022 yang nilai rapor atau tidak diisikan oleh sekolah asalnya atau SMP-nya. Yang ketiga ini adalah calon siswa luar Jatim atau lulusan Jatim sebelum tahun 2022 atau biasanya kita sebut lulusan tahun lalu ya. Jadi bukan yang lulusan tahun ini. Nah, ini pengambilan PIN nanti tentunya wajib. Nanti ada tata caranya. Tata caranya kita sudah publish ya di sini. Jadi tinggal diketikkan aja di sini untuk tata cara ya. Nah, ini untuk pengambilan PIN nanti silahkan dicek di sini. Cara pengambilan PIN-nya di sini nanti ada tata caranya untuk lulusan tahun 2022 ya. Untuk yang rapornya belum diisikan dan juga untuk lulusan sebelum tahun 2022 atau tahun lalu. Ya, ini adalah langkah ketiga. Yang langkah keempat itu adalah melakukan pendaftaran ya, tentunya dari kesekian semua dari 1 2 3 ini tentunya harus dilihat jadwalnya ya, harus disesuaikan dengan jadwalnya. Nah, setelah pengambilan PIN itu langkah selanjutnya ini adalah siswa itu melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini disesuaikan dengan jadwal dan jalur yang dipilih ya. Nanti misalkan mau pilih jalur afirmasi, tentunya ini paling awal ya, jalur afirmasi, perpindahan tugas ya, prestasi dan prestasi lomba. Ini yang paling awal. Nah, nanti tentunya harus melihat jadwalnya dulu ya. Di sini ada terkait dengan pendaftaran, tentunya di sini ada tahap 1 ya. Jadi untuk pendaftaran itu ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, tahap 4 dan juga tahap 5. Nah, tentunya selain tahap ini juga harus dilihat jalurnya. Calon siswa itu akan mendaftar di jalur apa. Misalkan jalur afirmasi, di sini sudah ada tanggal pendaftarannya, ya, sudah ada sudah ada pengumumannya dan juga ada cetak bukti penerimaannya di masing-masing tahapnya ini. Sehingga nanti ketika pendaftaran ya tentunya harus menentukan ya jadwalnya kapan dan dia harus memilih jalur apa. Ini ya untuk poin keempat. Poin kelimanya ini adalah setelah melakukan pendaftaran tentunya ada pengumuman ya dan cetak bukti penerimaan ya. Nah, pengumuman ini tentunya bagi siswa yang dinyatakan diterima ya saat pengumuman ini wajib melakukan cetak bukti penerimaan untuk persiapan daftar ulang. Nah, nanti ketika di pengumuman ini di poin 5 ini ternyata ketika tidak diterima ya, tentunya dia akan kembali lagi ke poin 4 ya untuk melakukan pendaftaran lagi ya sesuai dengan jadwal dan jalur yang selanjutnya ya. Misalkan kita kasih contoh ya, misalkan di sini ada tahap 1 ya. Nah, di sini ada tahap 1. Ya, misalkan dia di tahap 1 dia ikut di jalur afirmasi ya. Di jalur afirmasi misalkan dia keluarga tidak mampu misalkan. Nah, ketika dia di sini ya, dia sudah melakukan pendaftaran, berikutnya dia pengumuman ya tanggal 24 ini. Ternyata dia tidak diterima ya, maka dia bisa mengikuti lagi di tahap 2 dengan jalur apa? Jalur prestasi nilai akademik ini untuk jenjang SMA ya. Jadi seperti itu. Terus berikutnya sama seperti itu tadi. Yang terakhir ini adalah di poin 6-nya itu adalah daftar ulang ya. Tentunya untuk daftar ulang ini bagi siswa yang dinyatakan diterima. Jadi yang diterima ke poin 5 dia harus melakukan daftar ulang. Dan ini secara offline ya tentunya sama ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk kapan melakukan daftar ulang ya. Di sini ada terakhir ya, ada daftar ulang di sekolah ini 7 sampai 8 Juli 2022. Atau nanti teman-teman bisa mengikuti informasi ketika teman-teman itu diterima di sekolah mana ya. Terus ini kalau kita kasih gambarannya ya, jadi untuk tahapan atau alurnya untuk PPDB ya untuk tahun 2022 ini
Ya, yang pertama ini adalah entry nilai rapor ya. Entry nilai rapor ini tentunya dilakukan oleh sekolahnya, SMP atau sederajat. Yang kedua, ya, siswa itu tentunya sudah menginformasikan ya ke sekolah apakah nilai rapotnya itu sudah dientrikan atau belum. Ya, tentunya ini sekolah tentunya sudah tahu ya untuk jadwal-jadwal kapan entry nilai rapor, kapan verifikasi, kapan pengambilan PIN, kapan pendaftaran, pengumuman, daftar ulang dan juga seterusnya. Nah, berikutnya kalau nilai ini sudah dientrikan oleh sekolahnya ya, terus siswa ini ya melakukan verifikasi nilai rapotnya dari hasil entrian di sini tadi. Ya, ini kalau sudah diisikan. Tetapi kalau belum diisikan oleh sekolahnya ini ya maka nanti siswa berarti tidak melakukan verifikasi rapor ini ya. Karena apa? Karena nanti untuk nilai rapornya itu diisikan waktu pengambilan PIN. Ya. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, tetapi kalau nilai sudah dientrikan, siswa melakukan verifikasi nilai rapornya sudah oke, siswa baru dilanjutkan untuk pengambilan PIN ya. Nah, setelah pengambilan PIN ini nanti baru mengikuti pendaftaran ya. Pendaftaran ini tentunya sesuai jadwal, dia mau memilih jalur apa seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, terus berikutnya setelah pendaftaran tentunya ada pengumuman. Nah, pengumuman bagi yang diterima ya, berarti yang diterima ini tinggal menunggu waktu daftar ulang. Jadi daftar ulang nanti kapan sesuai dengan jadwal. Tetapi bagi ketika diumumkan ya, ternyata dia tidak diterima ya, maka bagi saat pengumuman dan tidak diterima maka dia akan melakukan pendaftaran lagi ya. Tentunya pendaftaran ini dia akan mengikuti di tahap berikutnya ya, seperti yang sudah kita jelaskan. Nah, ini nanti setelah di sini dia nanti akan melihat lagi pengumuman apakah diterima atau tidak. Kalau dia tidak diterima, kembali lagi ke pendaftaran mengikuti tahap berikutnya. Tetapi apabila diterima ya, pengumuman diterima, maka dia akan mengikuti daftar ulang. Nah, setelah daftar ulang tentunya dia akan mengikuti MPLS atau MOS. Ya, ini adalah gambaran ya terkait dengan proses atau tahapan atau 6 hal yang harus dilakukan ya oleh calon siswa baru pada PPDB Jatim tahun 2022 ini ya. Nah, ini jangan lupa untuk selalu dicek mau ikut di tahap berapa, mau ikut di jalur apa ya, silahkan diamati, tentunya disiapkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga adik-adik yang akan mengikuti ya khususnya di PPDB Jatim di tahun 2022 ini semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, semoga bisa diterima sesuai dengan sekolah yang kalian inginkan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja informasi dari kami ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.